Malam itu malam yang sebenarnya nggak pingin aku bayangkan. Dia membuatku trauma. Aku hanya bisa merenungi nasibku. Sampai sejauh mana aku bisa bertahan. Pagi itu, kabut masih menyelimuti kampung Cipinang. Ayam jantan berkokok dari kejauhan, sementara Yasmin duduk di tepi ranjang kayu yang sudah lapuk. Ia menatap foto lama di genggaman tangannya, dirinya bersama Dito, kekasih masa kuliah yang kini bekerja di kota jauh. Di balik kaca retak, senyum mereka terekam abadi. "Nanti kita nikah, Yas. Aku janji," kata Dito dulu. Tapi janji tak bisa membayar tagihan rumah sakit ayahnya yang kritis karena gagal ginjal. Yasmin menarik napas dalam. Ia meletakkan foto itu di laci, menutupnya perlahan. Hari ini, ia bukan lagi gadis yang bermimpi tentang cinta. Hari ini, ia menjadi komoditas. "Yas, Pak Komar sudah datang." Suara ibunya gemetar dari luar kamar. Yasmin mengangguk, lalu mengenakan kebaya merah marun, pemberian dari calon suaminya. Kain itu mahal, berbordir emas, tapi terasa dingin di kulitnya. Seperti ramalan, pernikahan emas, hati yang beku. Di ruang tamu, Pak Komar duduk bersila di kursi rotan, mengenakan beskap hitam, sorot matanya tajam meski usianya 65 tahun. Di sampingnya, notaris dan tokoh adat sudah siap. Uang tunai 500 juta dalam tas koper diletakkan di meja, bukti bahwa ini bukan cinta, tapi transaksi. "Aku bersedia," gumam Yasmin saat diminta menyatakan ikrar. Suaranya datar, seperti membaca naskah yang tak pernah ingin dia hafal. Pak Komar tersenyum. Tangannya yang kasar menepuk tangan mungil Yasmin. "Kamu akan hidup nyaman, Nak. Tak perlu kerja, tak perlu mikirin uang. Aku cukupi semua." Yasmin hanya mengangguk. Ia tahu, semua yang dimaksud bukan hanya nafkah, tapi juga tubuhnya. Malamnya, di rumah megah Pak Komar yang dikelilingi gudang beras, pesta pernikahan digelar mewah. Tetangga berdecak kagum. Beruntung sekali Yasmin dinikahi orang kaya. Tapi tak seorang pun melihat air mata yang ia sembunyikan di balik riasan tebal. Saat tamu pulang, Pak Komar memandangnya dari ujung lorong. "Ayo, istriku." Malam pertama menanti. Jantung Yasmin berdegup kencang. Ia mengikuti langkahnya. Kakinya gemetar. Di kamar pengantin, dupa mengepul, bunga melati berserakan di lantai. Dan ketika pintu tertutup, dunia luar seolah lenyap. Pak Komar membuka kancing bajunya. "Kamu milikku sekarang, resmi." Yasmin mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Aku takut, Pak." "Tak perlu takut, kamu istriku. Ini hak suami," katanya. Suara rendah, penuh kuasa. Ia menarik Yasmin ke tempat tidur. Tubuhnya yang lemah tak mampu melawan. Sentuhan itu asing, kasar, membuatnya mual. Ia menutup mata, berharap ini mimpi, tapi rasa sakit di bawah perutnya terlalu nyata. "Jangan menangis. Kamu sudah dapat mahar. Sekarang kamu harus bayar lunas," bisik Pak Komar sambil terus mendesak. Isakan Yasmin teredam bantal. Ia merasa seperti beras yang ditimbang, dibeli, dan disimpan dalam karung gelap. Tak bernyawa, tak bernama. Dan saat akhirnya Pak Komar tertidur, Yasmin duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. Darah bercampur air mata mengotori kain pengantin. Ia menatap bulan dari jendela. "Maafkan aku, Dito," bisiknya. "Aku memilih keluargaku, tapi aku kehilangan diriku sendiri." Di luar, anjing berdesis. Angin malam berhembus, seolah ikut menangis. Pernikahan telah usai, tapi penderitaan Yasmin baru saja dimulai. Pagi menyapa dengan keheningan yang menusuk. Burung-burung berkicau di luar jendela kamar megah, tapi suara itu terasa asing bagi Yasmin. Ia terbangun dengan tubuh nyeri, punggung, dan pahanya terasa seperti diremas besi panas. Selimut putih yang semalam bersih, kini ternoda bercak darah, bukti bahwa malam itu bukan mimpi buruk, tapi kenyataan yang tak bisa dihapus. Pak Komar sudah bangun. Ia duduk di kursi rotan di teras kamar, minum kopi hitam sambil membaca koran bisnis. Tanpa menoleh, "Ada sarapan sudah disiapkan. Kamu harus makan."
istriku tak boleh kurus. Yasmin mengangguk pelan, lalu bangkit dengan susah payah. Tubuhnya terasa asing, seolah bukan miliknya lagi. Ia mengenakan baju tidur sutra yang disediakan, berwarna ungu, mahal, tapi terasa seperti jeruji. Di ruang makan, meja panjang dipenuhi, lauk, nasi uduk, ayam goreng, telur dadar, sambal, dan buah-buahan segar. Namun Yasmin hanya mampu memandangnya. Perutnya mual. Ia menyeruput teh hangat, tangan masih gemetar. "Kamu tidak lapar?" tanya Pak Komar. Matanya masih tertanam di koran. "Belum. Selera, Pak," jawabnya pelan. Pak Komar akhirnya menatapnya. "Sudah jadi istriku. Kamu harus ikut aturan rumah. Ini, jam 8 pagi, sarapan. Jam 10, laporan stok beras dari gudang. Jam 2 siang, aku pulang makan siang. Kamu harus di rumah. Tidak boleh keluar tanpa izin." Yasmin menunduk. "Izin untuk apa? Kalau saya tidak punya tempat yang ingin dikunjungi?" Pak Komar tertawa kecil. "Bagus. Kamu mulai mengerti posisi." Seorang pelayan muncul, membisikkan sesuatu. "Pak, anak-anak ingin bertemu." Wajah Pak Komar langsung berubah. "Ah, iya. Yasmin, kamu harus kenal mereka. Anak-anakku dari istri pertama. Mereka tinggal di sayap rumah sebelah." Yasmin mengikuti langkahnya menuju ruang keluarga. 3 orang muncul, 2 laki-laki dewasa dan seorang perempuan sebaya Yasmin. Mereka memandangnya dengan tatapan dingin. "Ini istriku yang baru," kata Pak Komar bangga. "Yasmin. Usianya muda tapi hatinya tulus." Anak perempuannya, Rika, menyeringai. "Tulus? Atau butuh uang, Pak?" Yasmin menelan ludah. Darahnya mendidih, tapi ia diam. Ia tahu, melawan hanya akan membuat hidupnya lebih sulit. "Rika," tegur Pak Komar. "Hormati ibumu." "Aku sudah punya ibu," balas Rika dingin. "Yang dikubur di samping sawah itu. Bukan dia." Mereka pergi, meninggalkan Yasmin terpaku. Pak Komar hanya menghela napas. "Mereka butuh waktu, kamu sabar saja." Setelah mereka pergi, Yasmin kembali ke kamar. Ia membuka laci, mengeluarkan ponsel lama. Satu pesan masuk dari Dito. "Yas, selamat. Aku dengar kabar pernikahanmu. Semoga bahagia. Aku merindukanmu." Jari-jarinya bergetar. Ingin ia membalas, "Aku dipaksa. Aku tidak bahagia. Aku ingin kembali." Tapi ia tahu, jika Dito tahu, ia mungkin datang. Dan Pak Komar tak akan segan menghancurkan masa depan keluarganya. Ia menghapus pesan itu, lalu menangis dalam pelukan bantal. Di luar, truk-truk beras berderak masuk gudang. Bisnis berjalan. Keluarganya selamat, tapi jiwanya perlahan terkubur dalam karung-karung beras yang tak pernah tahu rasa lapar. Malam itu, Pak Komar datang lagi. "Istri harus siap setiap saat," katanya. Yasmin menutup mata. Ia belajar diam, belajar menyerah, belajar hidup sebagai bayangan. Tapi, di balik diamnya, benih pemberontakan mulai tumbuh. Karena suatu hari, ia ingin kembali menjadi manusia, bukan barang. Hari-hari berlalu seperti roda penggilingan padi, berputar tanpa arah, monoton, dan menghancurkan. Yasmin mulai terbiasa dengan rutinitas. Bangun pagi, sarapan dalam diam, duduk di teras sambil membaca buku sastra yang tak pernah selesai, menunggu Pak Komar pulang, lalu menghadapi malam yang selalu berakhir dengan rasa sakit dan air mata yang terkubur dalam bantal. Namun, di balik keteraturan rumah megah itu, Yasmin menyimpan rahasia kecil, sebuah buku harian kecil berkulit cokelat, tersembunyi, di dalam kotak mainan tua milik adiknya yang dikirim dari kampung. Setiap malam setelah Pak Komar tertidur, ia menulis. Dengan pensil tumpul, ia mencurahkan segalanya. Rasa sesak, penyesalan, rindu pada Dito, dan kemarahan yang terpendam. "Aku bukan istri. Aku penjaga rumah, pembawa keturunan yang belum datang, dan pelampiasan nafsu seorang tua yang tak peduli bahwa aku masih punya mimpi. Tapi aku masih bernapas. Dan selama aku bernapas, aku belum kalah." Suatu pagi, saat Pak Komar pergi ke gudang, Yasmin memutuskan untuk keluar, bukan karena ingin kabur,
Tapi karena butuh udara yang bukan dari dalam sangkar emas ini, ia menyamar dengan kerudung lebar dan sandal jepit, lalu menyusuri jalan kecil di samping rumah menuju sawah yang membentang luas, sawah milik Pak Komar sendiri. Di sana, ia melihat petani-petani bekerja, termasuk seorang perempuan paruh baya yang duduk di bawah pohon rindang, menyusui bayinya. Yasmin mendekat pelan. "Boleh saya duduk di sini?" Tanyanya lembut. Perempuan itu mengangguk. "Istri Pak Komar ya? Saya Lela. Saya kerja di gudang beras, bagian sortir." Yasmin tersenyum tipis. "Kamu punya anak?" "2. Yang ini masih kecil. Suami saya sakit, jadi saya yang harus bekerja. Tapi alhamdulillah Pak Komar bayar cukup, cuma kadang kurang kalau anak sakit." Yasmin menatap bayi itu. Polos, tak tahu dunia kejam. Dia cantik, namanya Nurul, seperti cahaya, kata Lela, tersenyum. Obrolan itu terasa hangat. Satu-satunya percakapan manusiawi yang Yasmin rasakan sejak menikah. Mereka bicara tentang keluarga, tentang susahnya hidup, tentang perempuan yang selalu jadi korban. Pilihan. Lela tak tahu Yasmin menderita. Ia hanya melihat seorang nyonya muda yang hidup enak. Tapi Yasmin tak menyalahkannya. "Kamu kuat," kata Lela tiba-tiba. "Saya dengar kamu rela nikah demi keluargamu. Itu mulia." Yasmin menahan air mata. "Mulia?" Ia merasa seperti pengkhianat bagi dirinya sendiri. "Tapi jangan sampai kamu hilang, Mbak," lanjut Lela. Mata tajam menatapnya. "Perempuan bisa kuat karena dia masih ingat siapa dia. Jangan biarkan siapapun menghapus jati dirimu." Kalimat itu menusuk hati Yasmin seperti pisau tajam. Sore itu, saat kembali ke rumah, ia menemukan Pak Komar marah. "Kamu kemana? Tadi ada tamu penting dari kota. Aku butuh kamu di sini." "Aku hanya jalan-jalan sebentar," jawabnya pelan. "Jalan-jalan? Kamu istri juragan beras, bukan anak kampung yang bebas kemana-mana. Mulai sekarang, kamu tidak boleh keluar tanpa izin." "Ini aturan," Yasmin menunduk. Tapi di dalam hati, suara Lela bergema. "Jangan biarkan siapapun menghapus jati dirimu." Malamnya, ia menulis di buku hariannya. "Hari ini aku bertemu seorang perempuan yang hidupnya lebih sulit dariku. Tapi dia masih punya keberanian untuk tersenyum. Aku yang punya segalanya, malah kehilangan diri. Mungkin kekuatan bukan tentang uang atau status, tapi tentang tetap berdiri meski dunia ingin menjatuhkanmu. Aku belum bisa melawan. Tapi aku mulai belajar. Karena suatu hari, aku ingin kembali ke Dito. Bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang utuh." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Yasmin buru-buru menyembunyikan buku itu. Pak Komar masuk, membawa secangkir susu hangat. "Minum ini. Aku dengar istri muda butuh nutrisi, biar cepat hamil." Yasmin meminumnya tanpa protes. Tapi di balik senyum pasifnya, pikirannya berlari jauh, menuju sawah, menuju Lela, menuju harapan kecil yang mulai tumbuh. Karena di tengah pernikahan yang dipaksakan, di antara jeruji emas dan malam-malam yang melelahkan, benih pemberontakan telah tumbuh, dan benih itu bernama kemauan untuk kembali menjadi manusia. Musim hujan tiba, membawa kabut tebal yang menyelimuti sawah dan gudang beras Pak Komar. Angin basah berhembus dari utara, membawa aroma tanah basah dan daun padi yang mulai menguning. Tapi di dalam rumah besar itu, suasana justru semakin panas. Bukan karena cuaca, tapi karena ketegangan yang terus mengendap seperti lumpur di dasar sumur. Yasmin mulai berubah. Ia tidak lagi hanya duduk pasif di teras, menunggu perintah. Ia mulai memperhatikan. Setiap kali Pak Komar bertemu dengan manajernya, ia menyimak. Setiap dokumen yang ditinggalkan di meja kerja, ia baca diam-diam. Ia pelajari sistem pengiriman beras, stok gudang, bahkan catatan keuangan yang tersimpan dalam map coklat tebal. Dari latar belakang sastranya, ia tak paham angka, tapi ia paham manusia. Dan ia tahu, di balik angka-angka itu, ada ketidakadilan yang terus berlangsung. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur,
seorang petani tua datang ke rumah. Badannya basah kuyup, lututnya berlumpur. Ia memohon bertemu Pak Komar. "Saya sudah bayar uang muka panen tahun ini, Pak," katanya gemetar. "Tapi gudang tidak terima beras saya. Katanya kuota penuh. Padahal saya janji setia jadi pemasok sejak dulu." Pak Komar hanya melambaikan tangan. "Kuota memang penuh. Kami ambil dari petani yang lebih besar, lebih efisien. Maaf, tidak bisa bantu." Petani itu menangis. "Tapi anak saya sakit, Pak. Uang muka itu buat beli obat." Yasmin yang berdiri di balik pintu merasa dadanya sesak. Ia ingat ayahnya yang sama-sama terbaring lemah di rumah sakit. Ia ingat bagaimana ia rela menikah demi uang. Tapi kini, ia menyaksikan orang lain dihancurkan oleh uang, oleh suaminya. Malam itu, saat Pak Komar tertidur, Yasmin mengambil kunci yang selalu digantung di pinggangnya saat tidur. Dengan jantung berdebar, ia masuk ke ruang kerja. Ia buka laci meja dan menemukan buku besar, buku pembukuan utama perusahaan beras Komar Jaya. Di dalamnya, tercatat semua transaksi. Tapi yang membuatnya tercekat adalah catatan kecil di pojok. Pembayaran siluman, 50 juta, pejabat Dinas Pertanian, Agustus 2023, untuk kuota ekspor. Yasmin menahan napas. Suap. Perusahaan suaminya membeli kuota dari petani besar dengan uang haram, sementara petani kecil seperti yang datang tadi diusir tanpa belas kasihan. Ia foto halaman itu diam-diam, simpan. Di ponsel lama yang disembunyikan di balik bata retak di kamar mandi, satu-satunya tempat yang tidak pernah diperiksa. Keesokan harinya, ia bertemu Lela lagi di pinggir sawah. Kali ini ia membawa bungkusan nasi dan susu. "Untuk Nurul," katanya pelan. "Dan kamu juga makan." Lela terkejut. "Ini untuk saya? Kamu bilang kemarin perempuan kuat itu yang tahu siapa dirinya. Aku sedang belajar jadi seperti itu." Lela menatapnya, lalu tersenyum hangat. "Aku doakan kamu, Mbak. Aku tahu kamu tidak bahagia, tapi jangan menyerah." Yasmin mengangguk. "Aku punya rencana, tapi aku butuh bantuan. Aku butuh tahu siapa saja petani yang dikhianati oleh perusahaan ini. Mereka yang dijanjikan, lalu ditinggalkan." Lela mengernyit. "Kenapa kamu peduli?" "Karena aku lelah jadi bagian dari kebohongan," jawab Yasmin, suara tegas untuk pertama kalinya. "Aku menikah karena uang, tapi aku tidak ingin hidup karena dusta." Beberapa hari kemudian, saat Pak Komar pergi ke kota untuk rapat, Yasmin diam-diam menghubungi Dito lewat nomor baru, nomor yang tidak terdaftar atas namanya. Ia hanya mengirim satu pesan. "Aku butuh bantuan. Aku punya bukti korupsi besar. Tapi aku dalam bahaya, jangan balas. Tunggu kod, sawah basah." Malamnya Pak Komar pulang lebih awal, matanya tajam. "Ada yang masuk ke ruang kerjaku," katanya, menatap Yasmin. Laci terbuka. Kunci hilang sebentar. Yasmin mencoba tenang. "Aku tidak keluar kamar, Pak. Mungkin pelayan yang membersihkan." Pak Komar mendekat, menggenggam dagunya. "Jangan coba-coba melawan Yasmin. Kamu di sini karena aku. Aku yang memberi makan keluargamu. Aku yang menyelamatkan rumahmu. Jangan lupa siapa kamu." "Aku tidak lupa," jawab Yasmin, menatap lurus ke matanya. "Tapi aku juga tidak buta. Aku tahu apa yang kau lakukan pada petani-petani itu. Aku tahu soal uang siluman." Wajah Pak Komar memerah. Ia menampar Yasmin keras. Pipinya memerah, tapi ia tidak menangis. Ia hanya berdiri, tegak. "Kamu berani?" desis Pak Komar. "Besok, aku akan kunci kamu di rumah. Tidak boleh keluar. Tidak boleh bicara dengan siapapun." Yasmin tersenyum tipis. "Kamu bisa kurung tubuhku, tapi pikiranku, itu milikku. Dan suatu hari, semua akan tahu siapa sebenarnya juragan beras yang dermawan ini." Malam itu, dengan pipi memar dan hati berdebar, Yasmin menulis di buku hariannya. "Aku bukan lagi perempuan yang menyerah demi mahar. Aku mulai melawan. Dengan diam, dengan mata yang terbuka, dengan hati yang masih peduli. Aku mungkin istrimu, Pak Komar. Tapi aku bukan milikmu. Aku milik kebenaran.
dan kebenaran tidak bisa dikubur dalam karung beras. Di luar, petir menyambar langit. Hujan makin deras, seperti pertanda. Badai yang selama ini ditahan, akhirnya siap meledak. Hujan terus mengguyur selama 3 hari tanpa henti. Banjir mulai menggenangi jalan kecil menuju gudang beras. Namun, di tengah cuaca yang kacau, sebuah badai yang lebih besar sedang berkumpul. Badai yang dipicu oleh keberanian seorang perempuan yang dulu hanya bisa menangis dalam diam. Yasmin dikurung. Pak Komar memerintahkan pelayan untuk tidak membiarkannya keluar rumah. Telepon rumah dimatikan. Bahkan ponsel lamanya sempat dicurigai hilang. Tapi untungnya, Yasmin sudah menyembunyikannya di dalam pipa pembuangan di kamar mandi. Tempat tak seorang pun berpikir untuk mencari. Namun ia tak tinggal diam. Setiap malam ia menulis. Ia kumpulkan semua bukti. Foto dokumen, catatan pembayaran siluman, daftar petani yang dikhianati, hingga rekaman suara samar dari percakapan Pak Komar dengan manajernya yang ia rekam lewat jam tangan digital hadiah dari adiknya, yang ternyata memiliki fitur perekam mini. Ia juga mulai membangun jaringan diam-diam. Melalui Lela, ia bertemu dengan petani-petani lain yang merasa dizalimi. Pak Junaedi yang sawahnya dibatalkan kontraknya karena kesalahan administrasi. Bu Sari yang suaminya bunuh diri karena utang menumpuk setelah berasnya ditolak. Dan puluhan lain yang hanya menjadi roda kecil dalam mesin uang Pak Komar. Kita tidak bisa terus begini, bisik Yasmin dalam pertemuan rahasia di gubuk tua di tengah sawah. Dia kaya karena menghancurkan kita. Tapi, jika kita bersatu, kita bisa membongkar semuanya. Lela menatapnya, kagum. Kamu berubah, Mbak. Dulu aku kira kamu hanya boneka. Tapi kamu seperti api tersembunyi. Api itu dulu mati, kata Yasmin, mata berkaca-kaca. Tapi, kalian yang menyalakannya kembali. Malam itu, ia mengirim kode yang telah disepakati dengan Dito. Sawah basah. 2 hari kemudian, seorang pria muda dengan topi lebar datang ke pinggir desa. Ia tidak langsung menemui Yasmin, tapi bertemu dengan Lela. Dito, masih tampan, masih setia, telah menjadi jurnalis investigasi di media nasional. Ia membawa kamera, alat perekam, dan tim kecil yang siap mengungkap skandal. Yasmin benar-benar berani, gumam Dito, melihat foto-foto dan dokumen yang diserahkan Lela. Ini bisa mengguncang industri beras nasional. Mereka mulai bekerja, mewawancarai petani, memverifikasi dokumen, merekam kesaksian. Semua dilakukan secara diam-diam. Tapi mata-mata Pak Komar tersebar di mana-mana. Pada hari keempat, salah satu pelayan setia Pak Komar melihat Lela menyelundupkan amplop ke dalam pagar rumah. Ia langsung melapor. Pak Komar marah besar. Ia masuk ke kamar Yasmin, menggeledah semua barang. Saat ia menemukan buku harian tersembunyi di balik bata, ia membacanya, dan wajahnya berubah pucat. Kamu ingin menghancurkanku. Teriaknya, menggenggam buku itu. Aku menyelamatkan keluargamu. Aku memberimu rumah, emas, makanan. Dan kamu membalasnya dengan pengkhianatan. Yasmin berdiri tegak, walaupun jantungnya berdebar kencang. Aku bukan mengkhianati. Aku membongkar kejahatan. Kamu bukan pahlawan, Pak. Kamu penindas. Kamu membeli petani dengan janji, lalu menghancurkan mereka saat mereka butuh. Pak Komar menamparnya, mendorongnya hingga terjatuh. Besok, aku akan ceraikan kamu. Kamu akan kehilangan semuanya. Uang, rumah, keluargamu akan kembali miskin. Tapi Yasmin tertawa. Tawa getir, penuh kebebasan. Ceraikan aku, silakan. Aku tidak takut lagi, karena aku bukan istri yang kau beli. Aku perempuan yang bangkit, dan dunia akan tahu siapa kamu sebenarnya. Keesokan pagi, sebelum Pak Komar sempat mengambil langkah, berita meledak. Media nasional menurunkan laporan eksklusif. Juragan beras Derma ternyata terlibat suap dan penindasan petani kecil, disertai foto dokumen, wawancara korban, dan nama-nama pejabat yang terlibat. Desa gempar. Petani berdatangan ke kantor polisi.
membawa bukti. Polisi terpaksa turun tangan. Pak Komar ditahan untuk pemeriksaan. Gudang beras dikunci. Harta kekayaannya dibekukan. Yasmin berdiri di depan rumah, menyaksikan semua itu. Ia tidak merasa menang. Ia merasa lega. Seperti beban berat yang telah lama dipikul akhirnya terlepas. Dito mendekat. "Kamu hebat, Yas." Yasmin menatapnya. Air mata mengalir. "Aku bukan hebat. Aku hanya lelah berpura-pura mati." Beberapa minggu kemudian, pengadilan digelar. Pak Komar divonis 7 tahun penjara karena korupsi dan penggelapan. Petani-petani mendapat kompensasi. Dan Yasmin, dengan uangnya sendiri, dari hasil penjualan buku harian yang diterbitkan secara anonim, mendirikan koperasi pertanian kecil bernama Sawah Kembali, tempat petani bisa menjual hasil panen secara adil. Ia tidak kembali ke Dito. Belum. Ia masih butuh waktu. Tapi kali ini, waktu bukan untuk menyerah, tapi untuk pulih. Di akhir cerita, ia duduk di bawah pohon rindang di pinggir sawah, memandang langit jingga senja. "Demi mahar, aku rela," bisiknya. "Tapi demi diriku, aku bangkit." Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Yasmin tersenyum dari hati yang utuh. 6 bulan telah berlalu sejak skandal besar itu mengguncang desa dan menggulingkan kerajaan beras Pak Komar. Pengadilan telah menjatuhkan vonis, pejabat korup diproses hukum, dan gudang-gudang yang dulu megah kini berdiri kosong, ditutup dengan garis polisi yang lama-lama pudar terkena hujan. Tapi dari reruntuhan itu, tumbuh sesuatu yang baru, lebih kecil, lebih sederhana, namun lebih manusiawi. Koperasi pertanian, Sawah Kembali. Yasmin berdiri di depan kantor kecil yang terbuat dari kayu dan bambu, dikelilingi sawah hijau yang mulai berbuah. Di atas pintu, tergantung papan kayu dengan ukiran tangan. Untuk petani yang pernah dihancurkan, tapi tak pernah menyerah. Di dalam, puluhan petani berkumpul, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, menghitung hasil panen minggu ini. Tidak ada lagi yang takut ditipu. Tidak ada lagi yang dibayar separuh harga. Setiap karung beras dicatat dengan transparan, dan setiap orang mendapat bagian yang adil. Lela datang dengan Nurul di gendongan. "Kita sudah bisa beli susu formula, Mbak. Bahkan sempat liburan ke pasar kota minggu lalu." Yasmin tersenyum, mengusap kepala Nurul. "Kamu layak dapat yang terbaik, Lel. Kita semua layak." Namun, meski dunia di luar mulai membaik, dunia dalam diri Yasmin masih berjuang. Malam-malam masih panjang. Ia sering terbangun karena mimpi buruk, Pak Komar, yang mendekat, suara pintu kamar yang terkunci, rasa tak berdaya yang kembali menghantam. Ia belum bisa menyentuh pria lain. Bahkan saat Dito dengan sabar duduk di sampingnya, menawarkan pelukan yang tak pernah ia minta. "Kamu tidak harus buru-buru," kata Dito suatu sore, saat mereka duduk di tepi sawah, menatap matahari yang tenggelam. "Aku tidak kemari untuk membawamu pergi. Aku kemari karena aku peduli. Dan aku akan menunggu sampai kamu siap mengatakan iya bukan karena rasa terima kasih, tapi karena cinta." Yasmin menatapnya, air mata menggenang. "Aku takut. Aku takut kalau aku sudah tidak bisa mencintai lagi. Aku takut tubuhku hanya mengingat rasa sakit." Dito menggenggam tangannya dengan lembut. "Cinta bukan soal tubuh dulu, Yas. Cinta dimulai dari rasa aman. Dan kamu punya hak untuk merasa aman. Di sini, di antara orang-orang yang kamu selamatkan." Yasmin menangis. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena sedih, tapi karena merasa diterima. Beberapa minggu kemudian, Yasmin memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ia ingin melihat ayahnya, yang kini sudah bisa berobat rutin berkat uang dari koperasi, dan adiknya yang akhirnya bisa kuliah di jurusan kedokteran. Saat ia tiba, desa menyambutnya bukan sebagai mantan istri juragan beras, tapi sebagai pahlawan. Anak-anak menyebutnya Mbak Yas yang berani. Ibu-ibu memeluknya, berterima kasih karena anak mereka kini bisa bekerja tanpa takut ditipu. Namun, yang paling menyentuh adalah ayahnya. Lelaki tua yang dulu terbaring lemah di rumah sakit, kini duduk tegak di teras membaca koran. "Kamu pulang, Nak," katanya,
Suara parau penuh haru, Yasmin berlutut, memeluknya erat. Maafkan aku, ya. Aku dulu memilih dengan cara yang salah. Tapi aku berharap aku bisa menebusnya dengan benar sekarang. Ayahnya mengusap rambutnya. Kamu tidak perlu minta maaf. Kamu menyelamatkan kami. Dan kamu juga menyelamatkan banyak orang. Itu lebih dari cukup. Di malam harinya, Yasmin duduk di bawah bintang, menulis di buku hariannya, yang kini tidak lagi disembunyikan. Aku dulu rela dinikahi demi mahar. Aku rela kehilangan diriku demi keluargaku. Tapi aku belajar, cinta keluarga bukan berarti harus mengorbankan jiwa. Keberanian bukan saat kita melawan orang lain, tapi saat kita berani kembali menjadi diri sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang tak berdaya di malam pertama. Aku bukan lagi istri yang dikurung. Aku Yasmin, yang pernah jatuh, tapi bangkit dengan tangan penuh debu dan hati yang masih berdetak. Dan suatu hari aku akan mencintai lagi, bukan karena terpaksa, bukan karena tukar-menukar, tapi karena aku bebas, karena aku utuh, karena aku layak. Keesokan harinya, ia kembali ke desa tempat koperasinya berdiri. Ia membuka sekolah kecil untuk anak-anak petani, tempat mereka belajar membaca, menulis, dan tentang hak petani. Ia juga mengundang psikolog dari kota untuk membantu para perempuan yang pernah mengalami kekerasan, termasuk dirinya. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik, Dito datang membawa buku. Ini karya terbarumu, sudah dicetak 10.000 eksemplar, judulnya Demi Mahar. Yasmin memandang sampul buku itu. Gambar seorang perempuan berkebaya merah, berdiri di antara karung beras dengan bayangan rantai yang mulai pecah. Kamu mau tanda tangan? Tanya Dito. Yasmin mengambil pena, lalu menulis di halaman pertama. Untuk setiap perempuan yang pernah merasa dijual, kamu tidak murah, kamu berharga, dan kamu bisa kembali. Ia menyerahkan buku itu pada Dito. Lalu, untuk pertama kalinya ia meraih tangannya dan membiarkan jemarinya saling terkait. Tidak ada ciuman, tidak ada kata cinta, tapi ada kehadiran, ada kepercayaan, ada awal dari sesuatu yang baru. Angin malam berhembus lembut. Di kejauhan, sawah bergoyang, seperti bernyanyi. Kehidupan terus berjalan, dan Yasmin akhirnya berjalan di jalannya sendiri, dengan kepala tegak dan hati yang mulai sembuh. Matahari pagi menyinari sawah yang mulai menguning, tanda panen hampir tiba. Angin membawa aroma padi matang, bercampur dengan suara anak-anak yang tertawa di sekolah kecil milik koperasi. Di tengah sawah, bendera kecil berkibar, bendera biru, dengan tulisan, "Sawah kembali, milik petani, untuk petani." Yasmin berdiri di teras kantor koperasi, memakai kemeja lengan panjang dan celana panjang sederhana. Rambutnya diikat rapi, wajahnya masih menyimpan bayang-bayang masa lalu, tapi matanya kini berbeda. Tak lagi kosong, tak lagi takut. Di dalamnya, ada ketenangan yang lahir dari pertempuran panjang. Hari ini adalah hari peluncuran program baru, Perempuan Tani Mandiri. Inisiatif untuk memberi modal, pelatihan, dan akses pasar bagi perempuan petani yang selama ini hanya dilihat sebagai tenaga bantu, bukan pemimpin. Lela berdiri di sampingnya, memegang daftar peserta. 32 perempuan sudah daftar, Mbak. Ada yang dari desa sebelah, bahkan dari kota. Mereka baca bukumu. Katanya, kamu memberi mereka harapan. Yasmin tersenyum tipis. Aku tidak memberi harapan. Aku hanya menunjukkan bahwa jalan itu ada. Mereka yang berani melangkah. Acara dimulai dengan sambutan dari perwakilan petani, lalu penyerahan simbolis bibit padi unggul dan alat pertanian. Saat Yasmin naik ke panggung kecil, desa hening. Semua mata tertuju padanya. Dulu, aku datang ke desa ini bukan sebagai pejuang, katanya. Suara tegas namun lembut. Aku datang sebagai perempuan yang dijual, dibeli dengan uang, dikurung dengan janji, dan dihancurkan secara perlahan. Aku ada menikah demi menyelamatkan keluargaku, tapi yang tidak aku sadari, aku kehilangan diriku sendiri.
Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah di depannya, ibu-ibu yang pernah ditipu, perempuan muda yang tak berani bicara, anak-anak yang tumbuh di tengah ketidakadilan. Tapi aku belajar, menyelamatkan keluarga bukan berarti harus menghancurkan jiwa. Kita bisa melindungi orang yang kita cintai tanpa harus kehilangan harga diri. Dan hari ini, sawah kembali. Bukan hanya milikku, ini milik kita semua. Karena perubahan tidak dimulai dari satu orang. Ia dimulai dari keberanian kolektif. Tepuk, tangan meledak. Beberapa perempuan menangis, anak-anak bersorak. Bahkan beberapa mantan karyawan Pak Komar yang dulu takut bicara, kini mengangguk-angguk penuh penghargaan. Setelah acara, Dito mendekat, membawa kamera. Wawancara untuk media nasional sudah dikonfirmasi. Mereka ingin dokumenter tentang perjalananmu. Yasmin menghela napas. Aku tidak ingin jadi simbol, aku ingin jadi jalan. Tapi kamu sudah menjadi keduanya, kata Dito. Orang-orang butuh cerita seperti milikmu, agar mereka tahu, keluar dari kegelapan itu mungkin. Yasmin mengangguk pelan. Kalau boleh, aku ingin fokus pada koperasi dulu. Buku, wawancara, dokumenter, semua itu bisa menunggu. Yang penting, petani bisa tidur nyenyak tanpa takut ditipu besok pagi. Dito tersenyum. Kamu benar-benar berubah. Bukan berubah, koreksi Yasmin. Aku kembali ke diriku yang sebenarnya. Yang dulu ingin jadi penulis, yang ingin berdiri untuk yang lemah, yang percaya pada keadilan. Malam itu, saat semua orang pulang, Yasmin duduk di bawah pohon besar, di pinggir sawah. Ia membuka buku hariannya, yang kini sudah tebal, penuh coretan, ide, dan doa. Ia menulis, ada yang bilang, luka akan sembuh seiring waktu. Tapi aku tahu sekarang, luka tidak pernah benar-benar hilang. Ia tinggal di kulit, di mimpi, di detak. Jantung yang kadang tiba-tiba cepat saat ada yang menyentuhku tanpa izin. Tapi luka itu bukan aib. Ia adalah bukti bahwa aku bertahan. Bahwa aku melawan, bahwa aku masih hidup. Dan hari ini, aku tidak malu memilikinya. Karena dari luka itu, aku belajar memahami perempuan lain. Dari rasa takut itu, aku belajar memberi keberanian. Dari kehancuran, itu aku bangun sesuatu yang lebih kuat. Aku bukan korban lagi, aku bukan pahlawan. Aku hanya perempuan biasa yang menolak mati secara perlahan, dan aku masih di sini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Seorang perempuan muda mendekat, wajahnya penuh kecemasan. Di gendongannya, bayi kecil menangis pelan. Mbak Yasmin? Tanyanya ragu. Saya Nisa. Dari desa sebelah, saya baca bukumu. Saya juga dikhianati suami saya. Dia nikahi saya cuma buat ambil lahan orang tua saya. Sekarang dia usir saya. Yasmin langsung bangkit. Ia memeluk Nisa. Kamu tidak sendiri. Kita punya tempat untukmu. Kita punya hukum. Kita punya suara. Dan mulai hari ini kamu tidak akan diam lagi. Ia menggandeng Nisa masuk ke kantor koperasi. Lampu dinyalakan. Meja dibersihkan. Mulai lagi perjuangan yang tak pernah benar-benar selesai. Di luar, bulan bersinar penuh. Angin berbisik lembut. Sawah bergoyang, seperti bernafas. Yasmin menatap langit. Ia tidak berdoa untuk kebahagiaan. Ia berdoa untuk kekuatan. Karena ia tahu, jalan ini panjang. Tapi ia juga tahu, ia tidak akan berjalan sendiri lagi. Dan di tengah malam yang sunyi, sebuah revolusi kecil terus tumbuh dari benih keberanian. Di tengah sawah yang kembali hidup. Musim hujan kembali datang, kali ini lebih deras dari sebelumnya. Langit menggema dengan guruh, dan hujan turun tanpa henti selama 3 hari. Banjir menggenangi beberapa jalan desa, menghambat distribusi beras dari koperasi. Tapi bagi Yasmin, badai kali ini bukan hanya soal cuaca. Ia tahu, badai yang sesungguhnya sedang bergerak di balik layar. Surat resmi tiba dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Setelah laporan media dan buku Demi Mahar menjadi bestseller nasional, penyelidikan diperluas. Tidak hanya Pak Komar dan pejabat daerah, tetapi jaringan besar korupsi di sektor pertanian mulai terbongkar.
perusahaan besar yang memonopoli pasar, mafia logistik, hingga oknum di kementerian yang sengaja menekan harga pembelian beras petani kecil. Namun, yang paling mengejutkan, nama kakak sulung Pak Komar, seorang pengusaha beras nasional yang selama ini dikenal sebagai dermawan, ternyata adalah otak dari semua ini. Ia yang selama puluhan tahun memanfaatkan adiknya sebagai wajah lokal, sambil mengendalikan pasar dari balik tirai. Yasmin membaca dokumen itu di ruang kerjanya, tangannya bergetar. Mereka bukan hanya menghancurkan petani, mereka membangun kerajaan di atas penderitaan rakyat kecil. Lela masuk, membawa secangkir kopi. Apa yang akan kamu lakukan, Mbak? Sekarang semua mata tertuju padamu. Media bilang kamu pengungkap tirani beras. Yasmin menatapnya. Aku bukan pahlawan. Aku hanya orang yang kebetulan bisa bicara. Tapi sekarang, aku punya tanggung jawab, memastikan keadilan ini tidak berhenti di satu kasus. Ia memutuskan untuk bekerja sama dengan KPK dan lembaga HAM. Ia menyediakan semua arsip yang ia kumpulkan selama ini, termasuk rekaman suara, catatan keuangan, dan daftar korban yang selama ini diam karena takut. Ia juga mengajukan petisi nasional. Reformasi harga dasar beras untuk petani yang ditandatangani oleh lebih dari 10.000 petani dari seluruh pulau. Namun, ancaman mulai datang. Suatu malam saat hujan lebat, batu dilempar ke jendela kantornya. Di dinding luar, tertulis dengan cat merah, "Diam atau kau hancur." Dito datang segera. "Kamu harus pergi sementara, Yas." Mereka takut. Dan orang yang takut bisa jadi sangat berbahaya. Yasmin menggeleng. Aku sudah lari sekali dari diriku sendiri. Aku tidak akan lari lagi. Aku akan tinggal. Aku akan bicara lebih keras. Esok harinya, ia mengadakan konferensi pers kecil di halaman koperasi. Dengan mikrofon sederhana dan kamera ponsel yang disiarkan langsung ke media sosial, ia berdiri di tengah hujan, tanpa payung. "Saya Yasmin," katanya. Suara tegas menembus rintik hujan. "Saya pernah dinikahi demi mahar 500 juta. Saya pernah dihancurkan di malam pertama. Saya pernah merasa seperti beras yang ditimbang, dibeli, dan disimpan dalam karung gelap." Ia berhenti, menatap kamera. "Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk menangis. Saya berdiri untuk menuntut. Saya menuntut keadilan untuk jutaan petani yang selama ini dikorbankan demi keuntungan segelintir orang. Saya menuntut harga yang adil. Saya menuntut hak atas tanah. Saya menuntut agar perempuan di desa tidak lagi harus memilih antara keluarga dan harga diri." Wajahnya basah, bukan hanya karena hujan, tapi juga air mata. Tapi matanya bersinar. "Saya..." Mungkin hanya satu suara. Tapi saya tahu, di sawah-sawah seluruh negeri, ada jutaan suara yang menunggu untuk didengar. Dan kami tidak akan diam lagi. Video itu menjadi viral dalam hitungan jam. Shan suara sawah, Shan demi mahar, Yasmin berani, menjadi trending di seluruh media sosial. Mahasiswa turun ke jalan. Jurnalis investigasi membuka arsip lama. Petisi nasional mencapai 500.000 tanda tangan dalam seminggu. 3 minggu kemudian, pemerintah mengumumkan kebijakan baru, penetapan harga dasar beras yang wajar, insentif bagi koperasi petani, dan pengawasan ketat terhadap mafia pangan. Di desa, perayaan kecil digelar. Petani menari di tengah sawah, membawa bendera koperasi. Anak-anak menyanyikan lagu ciptaan Yasmin. "Kami bukan debu, kami petani bumi. Kami bukan bayang, kami suara yang nyata. Sawah kami basah, hati kami tegar. Kami kembali, kami melawan, kami merdeka." Malam itu Yasmin duduk di teras rumah sederhana yang kini ia sewa. Bukan rumah megah milik Pak Komar, tapi rumah kecil di tepi desa, dikelilingi bunga dan ayaman bambu. Dito duduk di sampingnya. "Kamu berhasil, Yas. Kamu mengguncang sistem." Yasmin menggeleng pelan. "Aku hanya memulai. Perubahan sejati butuh generasi. Tapi setidaknya, aku bisa jadi jembatan." Dito menatapnya lama. "Aku mencintaimu, bukan karena kamu pahlawan, tapi karena kamu tetap manusia, meski dunia ingin menghancurkanmu."
Yasmin menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak mundur. Ia meraih tangannya, lalu perlahan menempelkan kepalanya di bahunya. Terima kasih. Karena tidak pernah berhenti menungguku, hujan reda. Bintang mulai muncul. Di kejauhan, suara petani masih terdengar, nyanyian, tawa, doa. Yasmin menutup mata. Ia merasa damai. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena ia tahu ia telah menemukan kembali jiwanya. Ia telah memberi arti pada penderitaannya, dan ia akhirnya bisa bernapas sebagai perempuan yang utuh, bebas, dan berdaulat. Di buku hariannya malam itu, ia menulis, "Aku dulu rela dinikahi juragan beras. Tapi kini, aku memilih mencintai dunia. Dan dunia, perlahan, mulai mencintaiku kembali."